saya mencoba membaca buku dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Lalu saya harus duduk di bangku ini menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asyik itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka seperti tentara berjaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca buku sebelum pukul 10 atau 11 malam waktu saya untuk tidur. Pintu itu tidak boleh saya kunci. Ini adalah peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu dari mereka akan patroli ke kamar ini. Itu artinya, saya harus duduk membaca di bangku ini. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin, baik yang hadir secara langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, maupun melalui Zoom. Saya bukannya tidak mau berusaha, segala upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri saya dengan berbagai macam nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, puisi, semboyan, slogan, ia semangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahayanya kecanduan handphone. Tapi hal-hal yang bisa digunakan orang untuk memotivasi diri tidak juga membesarkan semangat saya, tidak juga membesarkan gairah saya untuk membaca buku. Kalaupun berhasil, hanya sekitar 10 atau 15 menit saja, lalu saya menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar tidak juga mengurangi rasa kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa serenyah ceramah Mario Teguh, mungkin saja saya tidak akan menderita seperti ini. Apa? Saudara-saudara tidak percaya bahwa sekarang saya sedang menderita? Apa tidak terlihat penderitaan itu di wajah saya? Dari sorot mata saya, dari getaran suara saya, dari seluruh tubuh saya. Saya memang sedang menderita. Ini bukan seperti dalam pertunjukan monolog yang anak-anak SMA itu lakukan. Bahkan, jika penderitaan ini bisa saya curahkan ke dalam puisi, saya yakin saudara-saudara tidak akan kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tidak percaya bahwa sekarang saya sedang dibuli rasa sepi dan dikepung rasa sedih? Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tidak akan ada yang mampu. Begitu juga dengan saya. Sebuah handphone bukan hanya sekedar benda biasa. Ia adalah bagian terpenting dari kita, bahkan hidup kita. Bayangkan sejak kecil kita selalu bersama. Dia menjadi teman dikala semua orang malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Apapun kebutuhan kita, kemanapun kita pergi bertamasya, dia tetap setia menemani kita, asalkan baterai dan kuotanya cukup. Bahkan, ia telah menyimpan nama dan seluruh memori kita ke dalam dirinya, dan kita pun menyimpan password dan kunci pembuka itu di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat intim dan romantis, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengannya meski seban malam, seperti melewati bertahun-tahun lamanya kesepian. Oh, handphone, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersama.
Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. Arayan. Saya juga sempat berganti beberapa partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya mereka tetap sama, setia menemani dan melayani kita tanpa pernah berkurang sedikit pun. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Bahkan berganti pimpinan, bisa saja semakin baik atau malah semakin anjlok mulutnya. Maaf. Saya agak ngelantur, malu. Orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu, suka ngelantur kemana-mana pikirannya. Jadi, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas bahwa saya sedang menderita? Saya menderita bukan hanya karena berpisah dengannya saja, tapi saya dihadapkan dengan dua pilihan. Satu sisi, saya tahu ayah dan ibu saya bertujuan baik. Mereka ingin saya berprestasi dalam bidang studi. Maka dari itu mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi di sisi lain, kita selalu bersama. Sejak kecil kita selalu bersama, bahkan sebelum ada peraturan ini saya sudah terbiasa tidur dengannya direbahkan di dada saya, atau bahkan tepat di sisi saya. Tak mudah bagi saya melewati hari-hari meski sesaat tanpa dirimu. Kadang kalau saya teringat masa-masa romantis kami, saya ambil casingnya, lalu saya letakkan di dada saya seperti ini. Kadang pula, kalau saya mengingat masa-masa dramatis kami, ketika ia menjadi lemah dan kritis, dan saya panik, saya mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Sebenarnya, saya sempat hampir berhasil tidak terlalu bergantung padanya, selain hanya untuk hal-hal yang penting saja. Tapi, saat saya memergoki ayah dan ibu saya pada suatu malam, sedang asik dan sangat intim dengan handphone mereka masing-masing, saya merasa terhianati. Dan sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Dan saat ini, ia berada di kepala saya. Dia seperti denyut dalam jantung saya. Saya sudah terlalu amat dalam mencintainya. Diam. Jangan terlalu dalam, rakyat. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya. Arayan, ada apa nak? Betapa berat dan panjang jalannya harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan